Baik, di dalam Al-Quran yang disebutkan adalah Abu Jahal. Sampai ada surah Abu Lahab, ada surah Al-Lahab. Sementara Abu Jahal yang begitu jahat tadi, itu nggak ada surah Abu Jahal gitu kan. Kira-kira apa hikmahnya di belakang ini? Sebagian ulama tafsir mengatakan sebenarnya perilaku yang dilakukan oleh Abu Jahal, ya, pada saat dia menyampaikan hal-hal ini, ya, misalnya dia benci tadi dia segala, memang dia salah, Abu Jahal salah dan sangat luar biasa kesalahannya. Tetapi dia masih mengakui kebenaran Nabi. Abu Jahal masih mengatakan Muhammad benar. Dia akui tadi kan? Cuman fanatisme yang membuat dia tidak mau. Abu Lahab beda. Abu Lahab sama sekali nggak mengatakan Muhammad benar. Emang dia membenci Nabi SAW, ponakannya, dan mengatakan Muhammad tidak ada benarnya. Tidak ada benarnya. Makanya Abu Lahab, ya, itu ada kasus terjadi kan, dan sudah pernah kita sampaikan sebelumnya. Pada saat Nabi SAW pertama sekali diperintahkan untuk berdakwah secara pelan-pelan, ya, mulai dengan kerabat beliau dulu. Apa yang beliau lakukan dalam riwayat sahih? Beliau mengumpulkan kerabatnya di rumah beliau, undang makan, gitu kan? Sebelumnya beliau naik dulu di atas gunung Abi Kubais. Kemudian beliau teriak dengan suara keras, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, kalau seandainya saya bilang, sebelumnya dia mengatakan ini, wa sabaha ini istilah yang dia diistilahkan oleh orang Arab kalau ada penyerangan akan terjadi di kota, gitu kan? Ada pasukan besar akan datang menyerang, jadi supaya orang lebih hati-hati, pintu gerbang ditutup, persiapan untuk menghadapi musuh, gitu kan? Nabi SAW teriak dengan suara keras mengatakan wa sabaha, artinya hati-hati, ada pasukan yang akan menyerang. Orang-orang Quraisy semua melihat ke arah gunung Abi Kubais, dilihat Nabi SAW di situ. Siapa itu? As-Sadiqul Amin, orang yang jujur dan terpercaya. Berarti bahaya nih, semua pada kumpul semua orang Quraisy di bawah bukit itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai Quraisy, kalau seandainya saya bilang kepada kalian di belakang gunung ini ada pasukan yang akan menyerang Mekah, apa kalian percaya? Semua bilang, iya, kami percaya. Ya Abu Jahalnya, ya Abu Lahabnya, ya orang-orang tokoh Quraisy semua mengatakan, iya kami percaya. Karena kenapa? Tiba-tiba Abu Lahab tiba-tiba pada salah satu orang Quraisy, Abu Jahal itu mengatakan begini, karena kami tidak pernah tahu ada kebohongan dari kamu. Kami tidak pernah tahu kebohongan. Waktu itu belum Nabi mengaku sebagai Nabi, ya. Ini baru pertama kalinya. Lalu beliau mengatakan, ketahuilah kalau begitu, bahwasanya aku adalah seorang utusan Allah. Di belakang tanganku ini ada azab yang menolaknya. Artinya berimanlah, kalau tidak maka akan ada azabnya Allah. Yang pertama nyeletuk waktu itu Abu Lahab. Abu Lahab lalu mengatakan, wahai Muhammad, sungguh kecelakaan bagi kamu. Kamu kumpulkan kami di sini hanya untuk ini, untuk kamu ngaku sebagai nabi, bubar semua, dibubarin semua orang gitu. Sampai semuanya bubar, tidak ada satupun yang tinggal. Lalu dia pulang ke rumahnya, diceritakan sama istrinya. Ini Muhammad, ini ponakan saya ngaku gini-gini. Seperti biasa kita kan di Indonesia ini juga mungkin bisa rasain, kalau paman, terus itu ponakan, tadi saya kasih contoh kan, tadinya anak kecil lari-lari depan kita, terus tiba-tiba mau ceramah gitu kan. Mungkin yang ada setan godaan supaya kita nolak. Abu Lahab begitu. Abu Lahab bilang, ini ponakan saya ini, tadinya kecil lari-lari kok sekarang tiba-tiba ngaku nabi. Lalu sekarang kumpulin orang untuk itu, ya, untuk beriman pada dia. Lalu dia bilang sama istrinya, lalu apa? Istrinya bilang, oh Muhammad itu, kan ini juga istrinya, istri pamannya, yang dulu anak kecil. Iya. Baik, tunggu sebentar. Lalu istrinya ngambilin pohon-pohon berduri, gitu kan, ditaruh di jalan-jalan Nabi SAW. Di mana Nabi jalan ditaruh, supaya Nabi tertusuk dengan duri itu. Jadi dia dengan istrinya selain tidak mengakui kenabian Nabi, juga berusaha mencelakakan Nabi. Makanya turun surah Lahab tadi itu. Tabbat yada Abi Lahab, ya. Sungguh celaka tangannya Abu Lahab, gitu kan? Karena dia memberhentikan tadi orang untuk menerima dakwah itu. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan berguna apapun yang dia dapatkan dengan tangannya dari kekayaan. Ya. Sayasla naran dzata lahab, dia akan masuk ke dalam api neraka yang berkobar-kobar. Wamra'atuhu, dan istrinya hammalatal hatab, yang membawa, ya, pohon-pohon berduri, ya. Ada juga dikatakan dalam riwayat menggantungkan di lehernya, ya, beberapa macam hal-hal yang bisa menyusahkan Nabi SAW. Fi jiriha hablum min masad, ya, yang dia memang menggantungkan atau menaruh itu di jalan-jalan Nabi SAW sehingga menyusahkan Nabi SAW. Jadi kenapa Abu Lahab disebutkan? Kurang lebih alasan yang lebih umum dipanggil oleh para ulama hadis, ulama tafsir, itu karena Abu Lahab
Dia adalah orang tokoh Quraisy yang terdekat dengan Nabi SAW dan menolak dakwah Nabi SAW dengan terang-terangan. Kalau Abu Jahal itu masih dari suku lain, gitu kan? Satu Quraisy tapi suku lain istilahnya, gitu kan? Dan dia masih mengakui kenabian Nabi SAW, cuma dia menolak karena fanatisme. Tapi Abu Lahab tidak, dari sukunya, paman terdekat, paman kandungnya, dan ini memang tidak mengakui risalah Nabi SAW dan kemudian menyuruh juga atau untuk menyusahkan Nabi SAW, membubarkan orang. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi SAW setiap kali berceramah, ya, di musim haji, ya, saya Rasulullah, diceritakan Allah itu Tuhan kalian, jangan sembah berhala ini. Nabi SAW ceramah, itu selalu di belakangnya ada orang yang matanya satu rusak sebelah kiri dan berkata, jangan kalian dengar, gitu kan. Ini dari suku kami, dia pembohong. Waktu ditanya oleh para sahabat siapa orang itu, semuanya mengatakan itu adalah Abu Lahab. Jadi Abu Lahab datang di belakang Nabi SAW katakan ini bohong, kami lebih tahu. Orang percaya Abu Lahab kena pamannya. Akhirnya ditolak dakwah Nabi SAW, gitu kan. Jadi selain dia tidak mengakui, ternyata dia juga memberhentikan orang untuk mendengarkan dakwah. Tadi Abu Jahal sekali lagi saya katakan dan saya sering ulangi, tadi mohon maaf, memang dia menolak dakwah dan banyak penyebab juga, tapi dia masih mengakui bahkan mendengarkan Al-Quran. Dan Nabi SAW cuma fanatisme yang menolak. Kurang lebih begitu gambaran para ulama kenapa Abu Lahab yang ditulis dalam Al-Quran dan bukan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal malah lebih banyak namanya dalam buku sejarah, dalam hadis-hadis Nabi, gitu kan. Jadi bukan berarti itu tidak disebutkan dalam Al-Quran, berarti dia tidak diekspos, malah sangat diekspos dalam sejarah Nabi SAW.